wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali di mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah rekayasa forensik, di mana pada pertemuan 1-8 kemarin sudah didampingi oleh Ibu Dr. Popi. Nah, sekarang pertemuan 9 sampai ke 16 itu kita akan bersama dalam proses mata kuliah rekayasa. Sebelum saya lanjut terlalu lebih dalam lagi, saya ingin mengetahui dulu sejauh mana materi yang sudah pernah diberikan atau diskusi-diskusi yang sempat diberikan pada pertemuan 1-8 kemarin. Kemarin itu dijelaskan pengertian forensik dengan contoh-contoh kasusnya. Apakah itu di bangunan tanah dengan gedung, dengan langkah-langkah uji forensik apabila ada kasus. Baik. Kalau seperti itu memang hampir secara keseluruhan sudah dibahas ya bersama Bu Popi kemarin. Kalau saya mungkin munculkan slide ini sekarang mungkin hanya bersifat merefresh kembali, atau kita lihat dari sisi lainnya tentang bagaimana rekayasa forensik itu. Mungkin secara keseluruhan sama dengan materi yang diberikan Bu Popi kemarin karena masih terkait dengan rekayasa forensik, tapi kita coba sajikan dengan contoh-contoh kasus yang berbeda. Sejauh ini masih ada yang ingat rekayasa forensik itu seperti apa dan tujuannya untuk apa dilakukan rekayasa forensik? Mungkin untuk menginvestigasi kegagalan, Bu. Investigasi kegagalan Dalam suatu konstruksi. Penyebab kegagalan mungkin, Bu. Ya. Penyebab kegagalan dan apa di kemarin tuh cara menanganinya, apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam penanganan forensik. Mungkin seperti itu. Langkah-langkah penanganan ya, serta identifikasi penyebab. Apalagi? Menentukan kasus itu layak tidak untuk melakukan uji forensik setelah kalau memang hasil kesimpulan perlu dilakukan uji forensik, menyiapkan langkah-langkah, mengamankan barang bukti dan lokasi, terus mengumpulkan data-data dan melakukan kajian-kajian forensik. Kurang lebih hampir sama secara keseluruhannya yang akan saya sampaikan berikut. Tetapi untuk tugasnya nanti saya sudah menyiapkan satu konsep yang berbeda, di mana mungkin manfaatnya nanti bagi mahasiswa dan bagi prodi. Oke, saya lanjut dulu. Ini sifatnya merefresh saja ya, karena pertemuan 1-8 kemarin sudah diberikan oleh Bu Popi. Nah, ini tadi yang kalian maksud bahwa rekayasa forensik itu adalah investigasi kegagalan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah bangunan itu selesai, pada tahap penggunaan atau operasionalnya. Apa-apa saja yang meliputi investigasi kegagalan itu? Yang pertama bisa saja termasuk materialnya, kemudian produknya, yang ketiga struktur atau komponen yang gagal, apakah itu karena tidak beroperasi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
dari rencana awal. Kemudian yang keempat yang termasuk juga itu adalah kecelakaan dalam pengoperasian kendaraan atau mesin. Nah, langkah-langkah dalam melakukan suatu identifikasi terhadap kegagalan konstruksi itu bisa saja melalui langkah-langkah yang pertama, yaitu proses identifikasi tanda-tanda kerusakan yang terjadi, seperti ada retak, ada perpindahan, kemudian ada penurunan struktur ya. Kemudian mengelompokkan jenis-jenis kerusakan yang terjadi. Setelah itu analisis penyebab kerusakan eksternal. Jadi itu tadi adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam melakukan suatu proses identifikasi kegagalan konstruksi. Tujuannya itu adalah untuk menemukan penyebab kegagalan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja atau komponen. Jadi hasil dari rekayasa forensik itu nanti rekomendasinya supaya kejadian yang serupa itu tidak terulang lagi. Ataupun bisa membantu pengadilan dan kepolisian pihak terkait dalam menentukan fakta kecelakaan. Jadi kegagalan konstruksi itu sangat dekat hubungannya dengan pengadilan dan kepolisian karena ada terkait dengan beberapa pelanggaran ya, terkait dengan hukum, maka beberapa dinas terkait itu, instansi terkait itu juga akan bekerja sama dalam melakukan suatu identifikasi forensik. Atau sudah ada mungkin yang di room ini sudah pernah mungkin terlibat dalam suatu proyek yang akhirnya mengalami suatu kegagalan konstruksi? Pak Yusridar sudah pernah? Selama ini belum ada pekerjaan yang ditangani yang dilakukan uji forensik. Belum. Kecuali paket sebelah yang punya teman biasa lihat ada. Kita lanjut lagi. Tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi itu bisa saja seperti yang kalian katakan tadi, adalah ada pengumpulan bukti, kemudian ada pengembangan model atau melakukan eksperimen ya. Kalau melakukan eksperimen itu tentu saja dilakukan di laboratorium. Kemudian ada proses mendapatkan produk contoh untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Produk contoh konstruksi yang gagal yang tadi ya, yang dimaksud. Kemudian ada pengukuran. Jadi pengukuran dan pengujian itu dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Ada dua contoh, ada tiga. Saya hanya akan mengantar, memberikan 3 contoh kegagalan konstruksi, mulai dari yang sangat-sangat jauh ke belakang. Tahun 1846 itu sudah terjadi sebenarnya ya, kegagalan konstruksi itu. Jadi bukan hanya terjadi akhir-akhir ini, tetapi pada awal munculnya konstruksi itu, dibuatnya suatu konstruksi itu memang sudah sering terjadi suatu kegagalan. Ini dibuktikan pada tahun 1846 itu ada jembatan di Inggris itu mengalami suatu kegagalan konstruksi. Jadi jembatan ini dibangun dengan menggunakan balok penopang besi cor yang masing-masing terbuat dari 3 coran yang sangat besar yang disatukan. Jadi kalau melihat dari segi luarnya bahwa 3 coran yang dengan dimensi yang cukup besar kemudian disatukan itu, kalau kita pikir itu sudah cukup kuat ya untuk satu konstruksi jembatan. Nah, apalagi ditambah bahwa setiap gelagar diperkuat dengan jeruji besi tempang. Akan tetapi ternyata mengalami kegagalan. Kereta lokal di Ruobon jatuh melalui jembatan tersebut. Nah, kecelakaan tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. Jembatan itu dirancang oleh Robert Stephenson dan dia dituduh lalai oleh penyelidikan setempat. Nah, kelalaian inilah yang sangat dekat hubungannya dengan hukumnya karena dianggap lalai. Nah, data forensiknya mengatakan bahwa setelah dilakukan identifikasi,
ternyata ditemukan bahwa pelenturan gelagar yang berulang-ulang melemahkan struktur secara substansial. Kemudian ternyata gelagar itu memang sudah terjadi sudah patah di 2 tempat, di tengah dan di ujung jembatan. Tentu saja menyebabkan kekuatan jembatan itu menjadi lemah ya. Balok-balok yang dibelokkan beberapa inci di bawah beban yang bergerak. Jadi ada balok-balok yang tidak sesuai dengan rencana, yang ternyata dibelokkan beberapa inci di bawah beban yang bergerak. Kesimpulannya mengatakan bahwa cacat desainnya dari perencanaan itu sudah cacat, karena tadi mungkin asumsi awalnya dengan menggunakan besi cor dengan dimensi yang besar itu kemudian disatukan, mungkin akan memperkuat struktur jembatan, tetapi ternyata itu adalah suatu kesalahan desain. Kemudian rangka besi tempa yang dipasang pada balok penopang sama sekali tidak memperkuat balok penopang. Rangka besi tempa yang digunakan tadi, yang asumsi awalnya akan memperkuat balok penopang, ternyata tidak. Yang ketiga, desain Stephenson tersebut telah bergantung pada rangka besi tempa seperti yang disebutkan pada poin 2 tadi untuk memperkuat struktur akhir, tetapi mereka berlabuh pada balok penopang besi cor itu sendiri. Dan dengan demikian berubah bentuk dengan beban apapun dengan jembatan. Yang kedua yang baru-baru terjadi awal tahun 2020 ini adalah gedung bertingkat 5 lantai yang runtuh di Jakarta Barat. Ini cukup gempar dulu ya. Ini yang tiba-tiba ambruk. Apakah gedung gagal dalam tahap desain? Apakah dalam proses konstruksi atau proses operasional? Sudah pernah mungkin ada yang presentasikan di Bukop ini? Tugas yang kemarin ada yang angkat enggak? Ada Bu, langkah-langkah forensik. Ada yang tadi yang contoh kasus yang saya angkat. Rata-rata ini dari jurnal berbahasa Inggris yang contoh kasusnya di luar negeri yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh ya, yang bahan-bahannya Bu Pop yang diberikannya, yang disuruh terjemahkan. Ya. Oh ya, oke. Kemudian langkah forensiknya itu, apakah fungsi bangunan gedung saat ini sesuai dengan fungsi dalam desain awal? Jika ada perubahan fungsi, harus disertai analisis pendukung yang valid. Jika mungkin ada perubahan juga, itu perlu dipertanyakan apakah perubahan itu dilakukan oleh orang yang ahli ya. Bagaimana status izin mendirikan bangunan? Apakah IMB yang ada sudah diperbarui sesuai aktualisasi desain dan hasil konstruksi? Jadi suatu kegagalan konstruksi itu tidak sesimpel hanya cakupannya pada konstruksi saja, tetapi merambat ke beberapa aspek yang lain seperti ini IMB, kemudian apakah ada perubahan desain awal ya, jadi banyak yang saling terkait terhadap suatu kegagalan konstruksi. Termasuk ini sertifikat layak fungsi SLF-nya. Bangunan gedung yang runtuh ini ada dan masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Apakah peruntukannya sesuai dengan RUTR dan rencana detail tata ruang Jakarta? Nah, banyak yang saling terkait terhadap suatu kegagalan konstruksi. Ada IMB-nya, ada SLF-nya, apakah RDTR-nya sudah sesuai tidak dengan peruntukannya. Jadi itu semua langkah forensik yang perlu ditinjau lebih awal apabila terjadi suatu kegagalan konstruksi. Jadi banyak sela-sela yang diperiksa yang ikut diidentifikasi. Hasil sementara mengatakan bahwa elemen struktur berupa kolom balok plat lantai dalam sistem struktur terlepas sehingga tidak mampu menahan beban yang ada. Jadi tidak saling terikat ya, kolom balok plat lantai dalam sistem struktur itu lepas otomatis tidak mampu menahan beban yang ada. Kualitas bahan bangunan gedung demikian buruk dan tidak mampu menyatu secara sistem untuk menahan beban yang direncanakan. Mungkin pengaruh kualitas bahan bangunan yang digunakan ini sehingga mempengaruhi tadi yang poin yang pertama bahwa struktur kolom dan balok plat nanti tidak menyatu. Bahaya ini ya. Mungkin dari desainnya menggunakan kualitas material yang
A, tetapi pada realisasinya menggunakan bahan bangunan atau material dengan spesifikasi yang lain. Yang ketiga, bahwa bangunan tersebut ternyata telah direnovasi. Nah, konsultan dan kontraktor harus bertanggung jawab terhadap desain holistik bangunan gedung, yang faktanya kolom, balok, lantai, dinding, lepas, dan runtuh. Kembali ke konsultan dan kontraktor, ya, ini sebenarnya sangat menimbulkan kegelisahan juga terhadap penggiat konsultan dan kontraktor. Nah, di sisi lain, masyarakat umum juga harus mendapatkan suatu edukasi di dalam mencermati dan menggunakan fasilitas bangunan gedung, harus kritis terhadap kelayakan bangunan gedung yang digunakan. Ini kasus yang terakhir, bulan Agustus kemarin, konstruksi tol Cibitung, Cilincing ambruk. Nah, setelah meninjau lokasi kejadian, menyebutkan bahwa kegagalan sistem perancangan dari semua, kebanyakan dari segi perencanaan, ya, sehingga akan ada sanksi tegas bagi kontraktor dan pengawas proyek. Lagi-lagi kembali ke kontraktor dan konsultan. Apabila terjadi suatu konstruksi, maka pihak pertama yang dicari itu sudah pasti kontraktor dan konsultannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, terkait dengan pemaparan tadi, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharing, ada yang mau didiskusikan mungkin? Jadi kalau mengenai mata kuliah rekayasa forensik itu memang kita akan berputar-putar di zona kegagalan konstruksi, ya. Apakah itu di terkait bangunan, jembatan, jalan, bangunan air, dan sebagainya. Jadi kegagalan konstruksi itu sangat mungkin terjadi di berbagai jenis infrastruktur yang ada. Tetapi pertanyaan, ya, Pak Yusridar? Mau sedikit bertanya, apabila kesalahan itu awalnya merupakan kesalahan desain dari perencana, terus nanti setelah berdiri suatu struktur itu baru dia rubuh, baru setelah dia dilakukan forensik, apakah kontraktor dengan konsultan ikut disalahkan karena dia tidak bisa mendeteksi sejak dini bahwa ini kesalahan desain, atau fokus menyalahkan pendesainnya atau perencanaan ini karena memang tidak layak dilakukan seperti itu? Jadi ada sebenarnya ada regulasi yang memayungi kontraktor dan konsultan. Itu ada peraturan menteri pada tahun 2017 itu keluar, bahwa saya mungkin bisa tampilkan di sini. Ini angin segar bagi konsultan dan kontraktor juga, ya. Tapi saya lihat di situ ada cakupannya. Di situ menyebutkan kurang lebih bahwa selama proyek itu merupakan proyek negara, ya, saya tidak bisa tampilkan ini. Padahal tadi saya sudah, tunggu Pak Yusridar, ya, saya tampilkan dulu. Tadi sudah saya siapkan. Ada tadi. Nah, ini saya tampilkan dulu. Tetapi perlu dikaji lagi sih sebenarnya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini yang saya maksud tadi, Pak Yusridar, bahwa kegagalan kontraktor konsultan pada proyek negara itu tidak bisa dipidanakan. Tetapi perlu dipertanyakan lagi, proyek negara itu yang meliputi apa saja, ya.
perlu analisis lagi bahwa yang dikategorikan sebagai proyek negara itu proyek-proyek apa saja. Dan ada konten di dalam ini membahas bahwa selama pekerjaan itu masih dalam proses pengerjaan, artinya belum diserah terimakan, maka belum bisa atau belum disahkan pihak lain itu campur tangan terhadap suatu kegagalan yang terjadi terhadap konstruksi tersebut. Seperti itu Pak Yusfidar. Saya hanya baca sepintas tadi sih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Iya. Cuman saja sih, kadang kontraktor dengan konsultan pengawas itu sudah menerima utuh dan meyakini bahwa perencanaan ini sudah dilakukan asistensi pemeriksaan oleh owner dan tim ahlinya bahwa ini sudah layak dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kontraktor dengan konsultan tinggal mengikuti arahan desain awal ini. Jadi yang penting sudah sesuai dengan desain, itu sudah dijamin oleh perencanaannya aman. Tapi tiba-tiba kasus itu terjadi, berhubung katakanlah contoh kasus di Bandara Makassar kemarin, Hanggar itu tahun 2015 yang ada sempat korban 5 orang, rangkap baja hanggar pesawat itu. Lama prosesnya, tapi saya dapat bocoran dari teman di dalam, itu ada kesalahan perencana, cuman karena ada ditandatangani oleh petinggi di Jakarta, maka itu perencana dilindungi dan diamankan, jangan mengarah ke perencanaan yang salah, karena ada bertanda tangan di sana petinggi di Jakarta. Sampai keluar aturan dari Jakarta bahwa tidak boleh lagi petinggi Jakarta menandatangani perencanaan, cukup sampai di kantor daerah saja. Jadi apakah seperti itu harus bertanggung jawab juga. Makanya saya bingung apakah konsultan dengan kontraktor harus bertanggung jawab juga. Kalau memang dia harus bertanggung jawab, berarti dari awal dia harus mengevaluasi apakah perencanaan ini layak atau tidak. Oke, baik Pak Yusfidar. Kalau dipertanyakan apakah dalam suatu kegagalan konstruksi itu, apakah memang harga mati konsultan dan kontraktor itu harus terlibat? Seperti itu ya, kurang lebih. Secara garis besarnya itu kan kontraktor dan pengawas itu atau konsultan itu kan mengikat diri, terikat memang secara legalnya itu terikat dalam suatu kontrak terhadap suatu pelaksanaan konstruksi. Seperti itu pengantarnya Pak Yusfidar ya. Jadi secara otomatis jika terjadi suatu kegagalan, kerusakan, pasti pihak pertama yang dicari itu adalah pemrakarsa, kemudian pihak kontraktor dan konsultan yang dalam hal ini secara legalitas itu mempunyai kontrak dengan suatu pekerjaan konstruksi. Tetapi tidak perlu khawatir jika semua proses yang dilakukan mulai tahap perencanaan itu memang sesuai dengan perencanaan, termasuk tadi spesifikasi-spesifikasi yang digunakan itu sudah sesuai dengan RAB yang ada atau perencanaan yang ada. Akan tetapi kembali lagi kita telisik Pak Yusfidar bahwa jika terjadi suatu kegagalan konstruksi, maka pihak yang terkait, yang dalam hal ini yang melakukan forensik, mengidentifikasi kasus kegagalan tersebut, tidak akan mencari di luar-luarnya saja. Sama yang seperti Pak Yusfidar katakan tadi, bahwa dia akan memburu sampai ke sedetail mungkin, termasuk yang tadi pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Sampai yang saya paparkan tadi, bahwa sampai apakah sudah ada IMB-nya, apakah kelayakannya sesuai dengan pembangunan ini, sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi mereka akan memburu sampai sedetail mungkin. Akan tetapi pihak kontraktor dan konsultan, jika mungkin dari proses perencanaan, pelaksanaan itu sudah sesuai dengan rencana, dokumen perencanaan itu saya pikir lebih ringan lagi. Karena tadi kebanyakan itu yang kegagalan konstruksi memang fatal ya, karena ada yang merubah spek, ada yang menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai spek, ada yang besi-besi yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan, jadi banyak sebenarnya. Tetapi itu intinya tadi, tidak bisa memang mengelak. Kontraktor dan konsultan itu apakah dia nanti akan dijadikan tersangka ataukah hanya dipanggil sebagai memberi informasi, itu pasti akan dipanggil. Pasti akan berhubungan, pasti akan terkait dengan suatu proyek yang mengalami suatu kegagalan konstruksi. Seperti itu mungkin Pak Yusfidar. Oke, ya. Terima kasih. Yang lain, ada lagi pertanyaan?
Saya, Bu. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan itu, Bu, apakah ada syarat tertentu untuk menjadi ahli forensik atau ada memang pelatihannya atau seperti apa, Bu? Iya, ada. Ada memang pendidikan keahliannya memang. Jadi bisa nanti forensik engineering seperti itu nanti. Jadi ada memang pelatihan khususnya, ada memang pendidikan khususnya untuk forensik engineering. Sama halnya ketika jalan jembatan itu kan ada keahliannya masing-masing ya. Jadi ada aspek tertentu sehingga bisa digolongkan atau bisa dikategorikan bahwa seseorang itu adalah seorang ahli bangunan, ahli forensik, teknik forensik. Tetapi saya pengetahuan saja tidak terlalu banyak tentang itu, Amar, bahwa bagaimana langkah-langkahnya, di mana bisa mungkin memperoleh informasi terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Saya tidak punya informasi terkait itu, tetapi yang bisa saya berikan informasi bahwa untuk menjadi seorang forensik itu, ahli forensik itu tentu saja ada pembekalan khususnya atau pendidikan khusus. Jadi tidak cukup hanya lulus mata kuliah forensik ya? Apalagi supaya tidak, apalagi kalau terlambat gabung, aduh lebih-lebih lagi. Jadi konsultan dan kontraktor saja. Nah, jadi sebenarnya seperti konsep tugas yang akan saya berikan itu. Jadi Bapak Ibu yang mata kuliah forensik akan saya bagi dua kelompok. Kelompok ini tolong dicermati ya, dua kelompok ini nanti yang akan memotori, yang akan memfasilitasi terlaksananya suatu kegiatan seminar. Nah, saya akan membantu memberikan informasi, nanti mungkin kita akan, saya lebih fokusnya, saya lebih khawatirnya, saya lebih berpikir bahwa mungkin mata kuliah rekayasa forensik ini akan lebih berguna atau akan lebih banyak informasi yang diperoleh akan terhadap mahasiswa maupun pihak yang lain jika menghadirkan seorang praktisi, ya, seorang praktisi yang forum nantinya itu kita akan lebih punya banyak waktu untuk bertukar pikiran, untuk bertanya, sharing terhadap berbagai macam mungkin pelanggaran-pelanggaran ataupun keterlibatan kontraktor maupun konsultan di dalam suatu konstruksi, kegagalan konstruksi ataupun pelaksanaan konstruksi seperti itu. Jadi nanti saya akan bantu mendapatkan informasi terkait siapa yang bisa dihadirkan sebagai pembicara, ya, praktisi itu. Sebelumnya saya akan bagi dua kelompok dulu, nanti di grup akan saya bagi. Jadi yang kelompok-kelompok kecil nanti ini yang akan memfasilitasi bagaimana sehingga seminar ini terlaksana. Yang mulai dari mengkomunikasikan kepada pembicaranya nanti sampai menentukan waktunya. Seperti itu. Ada tanggapan? Ada masukan? Halo? Tidak ada, Bu. Giliran tugas kok, kenapa? Ya, saya semangat karena kayaknya ke depan ini ada potensi sih, akan ada banyak uji forensik di Indonesia. Saya berpikirnya seperti ini, Pak. Kalau teori-teori kemarin yang bersama Ibu Pop itu kan kita sudah, insya Allah sudah cukup ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang tadi, kalau kita berbicara mengenai itu kan hanya memberikan study case tentang beberapa macam kegagalan konstruksi di berbagai macam infrastruktur yang terjadi. Itu akan sangat banyak. Mulai tadi yang saya berikan contoh itu dari tahun 18 sekian sampai sekarang itu
sangat banyak yang terjadi dan itu suatu hal yang terjadi berulang ya kegagalan konstruksi itu. Saya lebih tertarik ini penggiat konsultan dan kontraktor ini sampai detik ini masih tingkat kegelisahannya ternyata masih sangat tinggi terkait dengan termasuk yang dikatakan tadi Pak Yusridar ya, mungkin karena Pak Yusridar juga termasuk kontraktor atau konsultan sehingga mempertanyakan hal tersebut tadi. Dan itu yang saya tangkap sehingga saya tertarik untuk memberikan tugas yang seperti yang saya paparkan tadi. Itu akan lebih mungkin sedikit memberikan obat terhadap kegelisahan teman-teman kontraktor dan konsultan. Mungkin juga yang sekarang belum bersentuhan dengan dunia kontraktor dan konsultan, mungkin nantinya tidak bisa kita pungkiri akan mengarah ke sana semua ya. Nanti saya akan membantu mencari pembicaranya. Pembicaranya sisa kelompok kecil nanti ini yang mengkomunikasikan tentang kesediaan waktu pembicara tersebut. Ya, bagaimana? Jangan diam kalau tugas. Ini Iya, Bu. justru saya pikir lebih mudah loh, lebih mudah dibanding kalian membuat PowerPoint, membuat makalah kan yang kemarin dua mata kuliah yang lain itu kan saya beri tugas seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mencari konsep yang baru dalam satu pelaksanaan. Semangat. Ada tanggapan, mungkin ada masukan, ada tawaran atau apa? Silakan. Halo, atau ada yang mau tanyakan seputaran tugas yang tadi? Tanyakan memang Meki, seputaran tugas yang saya berikan tadi. Tanyakan Meki. Kalau mengenai pembagian kelompoknya, sebentar kita bagi di WA Group. Atau sudah jelas tugasnya ya? Bisa diulang, Bu, soalnya putus-putus tadi. Jadi tugasnya Tentang tugasnya. Yang lainnya jelas ya? Hanya Amar yang putus-putus. Mirip-mirip sih kayaknya. Saya tadi agak ngambang perhatiannya waktu penyampaian tugas karena saya cuma tangkap tadi tugas ini yang berkaitan dengan seminar akan ada pembicara yang didatangkan ya, cuman itu. Jadi tugasnya model bagaimana? Jadi kelompok kecil nanti yang kita bagi ini dia bersifatnya sebagai panitia ya. Kita yang urusi semua dari komunikasi dengan pematerinya sampai kesediaan waktu, sampai membuat flyer, menentukan waktunya itu kalian yang menentukan semua. Temanya, termasuk tema itu kalian komunikasikan juga nanti. Kalian komunikasikan dengan, boleh kalian rancang memang tema awal, misalnya saja keterkaitan antara konsultan dan kontraktor dengan corong hukum misalnya seperti itu, atau dengan berbagai macam seperti apalah temanya, sisa kalian yang tentukan tema awalnya. Yang jelasnya itu bagaimana tema itu mencerminkan, menghilangkan sedikit kegelisahan dari kontraktor dan konsultan terhadap kasus-kasus pembangunan konstruksi. Intinya seperti itu. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Amar, jadi Bu, pematerinya itu Bu dari mana Bu? Apakah dari pemerintahan atau nanti saya setelah terbentuk kelompok kecil, nanti saya arahkan untuk siapa yang bisa dipanggil sebagai pemateri, ya? Oh iya Bu. Nah, nanti dicarikan materi yang mau gratis, karena ini kan kita pakai biaya toh, jadi yang gratis, yang gretong-gretong saja. Tapi kita bisa ilmu ya, kita bisa kita mempunyai tambahan wawasan terkait dengan bagaimana sih dekat jarak antara hukum dengan penggiat konstruksi dan konsultan. Itu boleh juga jadi tema itu. Oke, jelas Amar? Iya Bu. Jadi kita nanti buat flyernya, jadi kita share umum bisa ikut ya dalam kegiatan seminar ini nanti. Entah kalian kemas dalam bentuk
seminar atau sharing session ataupun mungkin diskusi diskusi ilmiah, Kuliah umum mungkin, Bu. kuliah umum boleh, terserah kalian nanti bagaimana mengemas kegiatan ini. Tidak susah sih, karena kan sekarang online ya, zaman online, jadi mungkin setelah kalian komunikasi ada tema buat flyer selesai, aman mata kuliah forensik. Oh iya, Bu. Oke, ringan toh tugasnya? Atau mau dikasih tugas makalah saja? Bagus begini, Bu. Hah? Kalau terlibat Bagus di tugas. kepanitiaan begini kayaknya lebih berkesan nanti. Iya, lebih bermanfaat kan, di samping untuk kalian, untuk orang luar juga, kemudian untuk prodi kita juga. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan kegiatan seperti ini. Tapi tetap tercapai tujuan dari mata kuliah ini kan, tidak mengenyampingkan itu. Oke, gimana, sepakat? Sepakat. Iya. Sepakat, Bu. Iya, Bu. Oke. Saya capture dulu ya, ada 8 orang. Yang sampai ada yang menyelundup lagi masuk namanya. Itulah Pak Arman Abu tuh tidak hadir, baru nasabung di atas. Langsung memang saya tulis jangan disambungnya sebelum ada Pak Soekardi tadi sambung Ki. Makanya memang jangan disambung. Saya kira kalau teman-temannya Pak Yuswidar itu yang sering nyambung itu, kalau yang milenial itu kan kekhawatiran saya agak kurang. Teman-temannya Pak Yuswidar itu yang termasuk Pak Irmawan ini. Pak Irmawan juga sering itu kalau ada absen begitu. Paling cepat muncul, baru di perkuliahan tidak muncul. Aduh. Oke, saya pikir, makanya tadi saya pikir ini kegiatan yang seperti ini justru mungkin lebih banyak manfaatnya ya teman-teman, untuk apalagi yang sudah terlibat di dunia konsultan ataupun kontraktor proyek itu. Apalagi teman-teman yang milenial ini yang nantinya kita tidak bisa dipungkiri bahwa potensi besar kita itu akan mengarah ke sana ya, karena kita basicnya teknik sipil. Oke, masih ada pertanyaan terkait tugasnya mungkin atau sudah jelas? Iya. Untuk sementara kayaknya sudah jelas. Nanti menyusul kalau ada yang kurang jelas. Sampaikan kita mantap Pak Yusliarni, jangan suka sambung-sambung absen. Oke Bu, siap. Oke. Siap Bu. Kalau mungkin sudah tidak ada dipertanyakan lagi, izinkan saya mengakhiri sesi pertemuan pertama pada mata kuliah rekayasa forensik ini. Setelah ini kita akan membentuk kelompok kecil dan akan segera action untuk segera merealisasikan rencana seminar ataupun kuliah umum ataupun apa yang kalian kemaskan. Oke, terima kasih untuk kesempatan kalian bergabung dalam kelas mata kuliah pada sore hari ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dalam pemaparan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.